Kanal informasi dan inspirasi Nusantara. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Nusantara. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda pagi ini dalam Dialog Hai Bali Ken. Dan tentunya pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan isu tentang sekolah yang pro terhadap adat dan budaya begitu ya. Atau ruang-ruang pendidikan yang ada saat ini untuk bisa mendukung pelestarian adat, budaya, serta juga untuk memperkenalkan bagaimana budaya-budaya di Bali ini bisa berkembang hingga saat ini kepada generasi kekinian. Dan pagi ini pendengar kami akan mengajak Anda untuk mengupas lebih jauh terkait dengan pendidikan berbasis adat Desa Pedawe yang menjadi warisan nilai untuk generasi muda begitu kan. Dimana seperti yang kita tahu beberapa desa di Kabupaten Buleleng ini memang sangat kuat memegang adatnya begitu dari dulu sampai dengan saat ini. Salah satunya adalah Desa Pedawe. Bagaimana perkembangannya hingga saat ini dan bagaimana kemudian warisan-warisan ini bisa diberikan kepada generasi muda. Kami akan berbincang bersama dengan Ketua Sekolah Adat Manik Empul Desa Adat Pedawe, Bapak Iwayan Sadiana yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Wayan sudah hadir sebelumnya untuk pagi ini jauh-jauh dari Pedawe ya Pak ya. Ya, dari Pedawe mampir ke kampus sebentar. Oke, baik. Bapak mungkin bisa lebih dekat dengan mic. Yeah. Nah, Oke. baik. Oke, baik. Dan untuk pendengar yang juga ingin berkomentar, ingin memberikan atensi terkait dengan topik kita di pagi hari ini, terkait dengan keberadaan sekolah adat ini dari Desa Pedawe, kami undang atensi Anda di 24644 serta di via WhatsApp di 081139999790. Dan jangan lupa juga untuk Anda bisa menyematkan komentar Anda di via WhatsApp dan juga di RRI Singaraja Official ya, baik di live streaming RRI Singaraja Official yang ada di YouTube. Nah, kali ini kita langsung mau ke Pak Wayan. Pak Wayan,
Ini kan seperti yang kita tahu, sekolah adat ini memang kita sempat bahas beberapa Ya. waktu yang lalu begitu. Tapi memang isu ini sangat menarik. Tidak banyak pemuda-pemuda itu concern atau mungkin berpikir untuk membuka ruang pendidikan yang berbasis adat begitu. Sejauh ini, Pak Wayan, dari pertama Pak Wayan menginisiasi, kemudian berdiri sampai sekarang berlanjut, bagaimana sih eksistensinya dulu nih? Silakan Pak Wayan. Oke, terima kasih bahwa sekolah adat Manik Empul itu sudah berjalan selama 1 tahun ya, dari sejak didirikan 22 Oktober 2024 gitu, dan sekarang perjalanan 1 tahun ini sudah ada banyak hal yang dilakukan oleh sekolah adat kami gitu. Kalau dikemas itu dalam 3 kerangka besarnya, ada konservasi, ada revitalisasi, dan ada rekonstruksi budaya gitu. Jadi konservasi itu berkaitan dengan tanaman-tanaman endemik gitu yang memang khas Pedawe, itu yang berkaitan erat dengan konservasi air dan lingkungan itu kami sedang merasakan merasakan banget bahwa kita telah banyak kehilangan gitu. Oleh karena itu harus dibangkitkan lagi. Nah, di revitalisasi ada beberapa, baik itu revitalisasi tarian sakral, revitalisasi tembang-tembang rare gitu, revitalisasi sastra lisan, permainan anak gitu, dan semua kita bangkitkan. Jadi permainan yang dulu booming di 80 tahun lalu, 90 tahun lalu, atau mungkin 80 tahun lalu ya, itu kita coba tunjukkan pada generasi muda Pedawe bahwa dulu kakek nenek mereka itu mainnya ini gitu. Kalau sekarang mereka main gadget, main game di online, main game di HP gitu misalnya. Sekarang kita tunjukkan kepada mereka bahwa dulu ada ruang yang seperti ini yang disediakan oleh alam Pedawe bagi kakek nenek kalian gitu. Kemudian rekonstruksi juga kami lakukan sekarang. Rumah adat Pedawe namanya Rumah Adat Mesgali itu sudah punah itu, tidak ada lagi wujudnya sekarang, tapi kami sedang berusaha untuk melakukan rekonstruksi terhadap itu gitu. Jadi kami sekarang masih pengumpulan data di lapangan gitu, bahwa nanti mudah-mudahan tahun ini bisa terwujud, rumah adat itu bisa wujudkan kembali, karena diingatan para tetua yang sudah berumur 90 tahun, 80 tahun itu masih ada ingatan itu. Tinggal kita sekarang mencoba untuk menggambarkannya lagi gitu, kemudian mewujudkannya itu. Oke, baik. Artinya eksistensinya sampai saat ini terus berkembang begitu Terus ya Pak? terus berjalan ya, terus Pak Wayan berjalan ya. Oke, baik. Dari tadi yang Pak Wayan katakan ada 3 tiang yang dijadikan sebagai fondasi utama sekolah adat ini begitu kan. Dan untuk merekonstruksinya kan tidak mudah begitu ya. Tidak mudah. Bagaimana kemudian dari sekolah adat ini dapat memvalidkan begitu kan, karena memang saat ini bisa dikatakan generasi muda kita itu kan bukan apatis ya Pak Wayan ya, tapi mungkin ketertarikannya terhadap adat dan budaya mungkin sangat minim begitu. Nah, bagaimana kemudian dari sekolah adat ini bisa memframing satu hal yang mungkin menarik, dapat bisa menggait anak-anak muda untuk ikut dalam konservasi ini? Silakan Bapak. Ya, pada akhirnya begini, kalau kita lihat anak-anak kita itu sebenarnya mereka tidak apatis atau tidak acuh gitu, hanya saja tampaknya tidak ada lembaga atau belum ada lembaga, atau mungkin ada tapi tidak maksimal dalam memberikan ruang kepada mereka untuk berekspresi di wilayah adat gitu. Ya, selama ini kan kita berpikir bahwa adat istiadat itu sesuatu yang terlalu tua untuk dibicarakan, itu terlalu serius untuk dibicarakan. Ya. Nah, pada akhirnya kemudian kami coba dengan berbagai pendekatan lain gitu. Misalnya kita berbicara tentang sumber air saja itu sebenarnya berbicara tentang adat istiadat kearifan lokal, apalagi kemudian didekati dengan konsep-konsep etnosains misalnya sekarang itu. Ini loh di dalam air, ada dalam sumber airmu itu sebenarnya ada bekerja kearifan lokal, itu sains lokal yang sebenarnya secara rasional itu bisa kalian kaji dan mereka akan menarik gitu untuk berkecimpung di adat gitu. Ya. Ya. Baik, berarti memang ada pendekatan khusus, ada pendekatan yang perlu diperbaiki, ada pendekatan yang perlu artinya ditelah secara akademis gitu, sehingga mereka yang kelihatannya apatis mau aktif kok gitu. Nah, pengalaman sekolah adat begini, ketika tahun 2000
2024 ya, Oktober itu kami didirikan. Kemudian baru orang-orang tua itu memberitahu bahwa ada rejang yang sudah punah, ada rejang yang sudah 50 tahun tidak ditarikan gitu. Nah, kami revitalisasi 3 rejang pada waktu itu, namanya rejang Sirikuri gitu, kemudian rejang Kepet, rejang Pekecek Galuh itu kami revitalisasi dengan framing, ayo kita melakukan sesuatu yang mungkin satu-satunya di dunia gitu kepada anak-anak muda Pedawa, para putri Pedawa gitu. Dan tahu-tahu ketika merjang di pura itu hampir 76 orang itu yang tiba-tiba merjang. Yang awalnya paling banyak itu aja 35 orang itu atau 30, bahkan pernah sampai dalam tanda kutip kami itu krisis rejang, hanya 5 orang yang merjang di pura gitu. Nah, ketika kita lakukan pendekatan-pendekatan begitu bahwa mereka pasti bangga kan sebenarnya ketika di dunia universal sekarang itu, di dunia yang kebudayaan kita kan seolah-olah dibentuk dengan globalisasi ini, kebudayaan kita seolah-olah dibentuk universal gitu. Nah, ketika universal gitu sudah mereka dapatkan, terus apa yang original, apa yang khas itu, apa yang unik itu, mereka pasti akan mencari itu gitu. Nah, sehingga kita masuki peluang ini, kita masuki ruang-ruang ini sehingga anak-anak itu oh ternyata ada yang begini tuh gitu. Jadi dia tertarik gitu. Oke, baik. Kalau sampai dengan saat ini Pak, saya tertarik dengan pernyataan Bapak tadi bahwa memang ruang-ruang itulah dibutuhkan dan sekolah adat menyediakan ruang itu. Bagaimana dengan antusiasme dari generasi muda kita untuk ikut bergabung dalam sekolah adat? Di Pedawa ada sekarang ini baru pendataan yang baru pendataan awal gitu, ada bergabung di kelompok anak-anak dan kelompok remaja itu sekitar 66 orang sudah bergabung di sekolah adat. Kami tidak memaksa ya, jadi silakan ya ingin belajar adat silakan. Kami ciptakan ruang seperti ini, kami ciptakan kesempatan seperti ini gitu. Kemudian di kelompok putih yang sekitar 60-an juga yang tergabung dalam kelompok rejang yang semacam itu sudah. Kemudian di kelompok dewasa itu jangan ini, karena kali di kelompok dewasa itu kami tidak ada instruktur, kami tidak ada pengajar, tapi sistemnya itu seperti FGD itu, seperti fokus group discussion gitu. Jadi semua tetua Pedawa ya itu datang berkumpul di Wantilan, kemudian saling dalam tanda kutip meluahkan apa yang dulu pernah mereka alami, pernah mereka lakukan gitu. Sebagai contoh misalnya ketika kami terakhir melakukan diskusi tentang tabu budaya yang ada di Pedawa. Ya di sana itu muncul hampir 120-an tabu yang pada akhirnya gitu. Jadi dari bare tertua itulah. Bahkan salah satu tabu misalnya itu dikatakan misalnya orang Pedawa tidak boleh menebang pohon di sekitar sungai gitu, sekitar mungkin 4 atau 5 meter dari pinggir sungai gitu. Nah, pada akhirnya ini pernyataan-pernyataan menarik gitu. Ternyata tabu-tabu budaya kita berkaitan dengan konsep konservasi, berkaitan dengan konsep mitigasi bencana, berkaitan dengan konsep ketahanan pangan. Ternyata ada di dalam masyarakat adat, di kearifan lokal masyarakat adat itu di sana gitu. Sayangnya kemudian kita tidak secara tegas berani menyatakan bahwa kearifan lokal itu sebenarnya adalah sumber ilmu gitu. Di tengah satu perdebatan yang muncul sekarang di mana misalnya pendekatan ilmu barat gitu, seolah metodologi barat, seolah ilmu yang datang dari barat itu lebih bagus, lebih rasional gitu. Padahal ternyata di ruang kearifan lokal kita, masyarakat adat kita ternyata ada gitu. Ternyata bagaimana kemudian mereka mengkonstruksi tentang konsep mitigasi bencana melalui tabu budaya dan tengetisasi gitu. Tengetisasi gitu. Karena gini, mereka misalnya pohon itu tidak boleh ditebang karena itu adalah tempat tempat memedi misalnya, tempat dedemit atau apa. Nah, itu kan bagian dari cara mereka dulu untuk melindungi pohon, melindungi hutan itu gitu. Itu yang walaupun dilakukan. di-cover dengan cerita-cerita itu. Walaupun di-cover dengan cerita-cerita seperti itu gitu. Ya, sekarang kan kita memaknai itu gitu, memaknai bahwa ternyata fungsinya begini gitu. Anggap misalnya ada satu prosesi upacara itu menggunakan sarana upacaranya itu kidang ya atau kijang ya, rusa gitu. 5 tahun sekali gitu. Hanya seekor dibutuhkan. Itu berarti sebenarnya metode checking untuk keseimbangan ekosistem. Ya, ini hewan seperti ini masih ada nggak?
Ya kalau masih ada aman ekosistem. Kalau sudah nggak ada, nah ini berbahaya ekosistem kan begitu tuh sebenarnya bekerjanya kearifan lokal di masyarakat adat gitu. Nah sayangnya kita tidak tidak berani atau mungkin malas untuk memberikan munculnya ruang-ruang seperti ini ketika misalnya tiba-tiba datang pendekatan-pendekatan baru yang kita anggap lebih rasional gitu, mungkin lebih metodologis semacam itu tuh akhirnya ini mengendap dan lama-lama bisa hilang gitu. Oke, baik. Ini menarik sekali sebenarnya Iya, tadi Pak iya. Wayan sampaikan bahwa memang ada beberapa pendekatan budaya itu yang mempunyai meaning ya Pak ya, mempunyai arti seperti Iya. tadi itu yang upacara membutuhkan kijang 5 tahun sekali. Iya, Nah iya. itu kan memang perlu diperhatikan juga bagaimana. Nah Pak Wayan, ini kemudian menariknya begini Pak Wayan, ini kan sekolah adat memang mempunyai concern yang sangat fundamental begitu ya terkait dengan kita di Bali ini, karena Bali kan besar dengan adat budaya Ya. dan istiadatnya seperti itu. Bagaimana kemudian bisa memberikan atau bisa memperkenalkan sekolah adat ini ke dunia yang lebih luas? Salah satunya tadi Pak Wayan sudah mengatakan bahwa minatnya ada sampai 60 orang nih untuk tahun ini. Kita kan nggak tahu sampai ke depannya seperti apa Pak. Nah upaya-upaya ini kan diperlukan untuk bisa memperbanyak lagi generasi muda yang terrangkul dalam ruang ini. Tahun ini itu di bulan Agustus ya, kami itu berkolaborasi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Itu Desa Adat Pedawe, ada sekolah adat Pedawe itu didatangi 42 pemuda adat dari 13 negara. Ya, nah itu kan akhirnya memberikan satu keyakinan pada anak-anak Pedawe gitu bahwa ternyata pembicaraan tentang adat itu nggak kuno-kuno banget, malah keren ternyata sampai didatangi, kemudian mereka berkolaborasi, mereka saling memperkenalkan budaya masing-masing, kami memperkenalkan budaya Pedawe, kemudian mereka memperkenalkan kalau yang dari Argentina Tango, kalau yang dari Brasil tarian apa saya lupa, ada yang juga dari Myanmar, ada yang dari bahkan dari Afrika juga ada. Nah, ini sekaligus ketika mereka melihat budaya orang lain itu sebenarnya adalah titik baliknya itu, semacam kayak bandul berbalik itu. Oh ternyata mereka punya begitu, mereka bangga pada budaya, kita juga harusnya bangga pada budaya kita gitu. Itu dasarnya. Nah artinya dengan sejumlah kolaborasi yang kami lakukan, kegiatan yang kami lakukan gitu, kemudian berbagai program yang kami lakukan, anak-anak itu mulai merasakan keberadaannya gitu. Jadi bahwa ternyata keberadaan untuk pengkajian semacam ini ada. Tabu-tabu budaya kita ternyata punya makna yang sangat luhur gitu, yang sangat bagus dari segi konsep mitigasi bencana, dari konsep konservasi budaya, konservasi alam, konservasi air gitu, lingkungan gitu. Kemudian juga dari konsep ketahanan pangan gitu. Nah, saya berpikirnya begini bahwa tidakkah sebenarnya mungkin pemerintah atau mungkin organisasi itu di masing-masing adat lah, kalau kita mau berbicara pemerintah terlalu luas itu, mungkin adat kita masing-masing di desa adat itu membuat sebuah program-program seperti ini, entah itu melalui pasraman gitu ya, pasraman silahkan aja namanya, nggak masalah bagi pasraman atau sekolah adat atau apa, yang jelas kurikulumnya dikaji gitu. Selama ini pasraman kan pasti berkutat pada masalah keagamaan gitu. Betul. Ya kemudian bagaimana caranya kreasi kurikulumnya itu bahwa ada poin besar atau porsi besar yang diberikan kepada telah terhadap masing-masing desa gitu. Karena desa adat di Bali, setiap desa adat itu kan unik dan independen gitu. Dengan keunikan dan independensi seperti ini, sebenarnya adat itu punya satu keunggulan gitu ya untuk mengkreasi kurikulum semacam ini gitu. Jadi kalau di Pedawe kami misalnya punya lelintih Lemu Gelang itu sebagai satu rangkaian ritus ya yang ada di masyarakat adat, ritual yang ada di masyarakat adat. Nah, di tempat lain mungkin berbeda begitu. Nah, ketika kami punya hal semacam itu, kemudian kami mengkajinya, kami tunjukkan bahwa sisi rasionalitas, sisi urgent dari keberadaan sebuah sistem yang kami anut itu kan ternyata sangat bisa dipahami dari konteks-konteks tadi, seperti konteks ruang konservasi, ke ruang mitigasi, kemudian ruang ketahanan pangan, ternyata ada itu. Makanya inilah yang sebenarnya saya harapkan
kalau indah sekali rasanya kalau seluruh desa itu melakukan kajian untuk dirinya sendiri gitu. Karena itu benar-benar sangat reflektif untuk kembali mengajak mereka untuk berpikir tentang desanya gitu. Ya. Ini Ya. menarik Pak Wayan, tadi Pak Wayan mengatakan bahwa desa adat itu adalah desa yang independen dan dia mempunyai mempunyai Keunikan, ya. keunikan dan dia mempunyai keleluasaan jika memang ingin mengkonservasi adat budayanya sendiri. Ya. Bayangkan saja jika memang ini dilakukan serentak di seluruh desa adat yang ada di Bali. Bayangkan kita tidak akan kehilangan adat istiadat kita tentunya ya. Itu akan selalu lestari dan akan konservasinya akan terus berjalan begitu Pak Wayan. Ya, harusnya begitu gitu. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting, fundamental untuk kita resapi sekarang. Sekarang misalnya konstruksi hukum gitu terbaru dengan misalnya online single submission gitu. Semua izin-izin terhadap investasi, mungkin investasi hotel atau villa itu selesai di Jakarta. Kemudian datang ke sini sudah dengan izin ketok palu dengan oke gitu. Nah, sekarang untuk bisa melawan seperti ini, bukan melawan atau untuk bisa sekedar memberikan antitesis terhadap hal semacam ini, siapa yang harus hadir? Kalau pemerintah formal mungkin karena dia satu struktur yang subordinatif gitu kan sulit gitu. Nah, sekarang yang ada kan adat yang harus dikuatkan gitu, bahwa ini ada ruang konservasi yang terkait dengan sumber air, terkait dengan kesucian pura, maka ya mohon maaf kalau misalnya orang mengizinkan untuk investasi di sini, tapi kami tidak bisa karena ini adalah ruang konservasi kami, ruang kesucian kami gitu. Nah, dengan pengkajian yang mendalam tentang kearifan lokal, maka sebenarnya pemerintah itu bisa melakukan pembangunan sustainable yang terarah gitu loh, ya terarah itu dan kita tidak menolak investasi itu karena memang salah satu pendukung untuk pertumbuhan ekonomi, kita sadari hal semacam itu. Tapi bagaimana kita menjadi lebih bijak gitu, bahwa ada ruang-ruang konservasi gitu, ruang-ruang konservasi terkait dengan alam, lingkungan, air dan kesucian-kesucian yang ada di wilayah adat atau keserakalan di wilayah adat yang harus dipertahankan oleh adat itu sendiri gitu. Ini kan sementara ini dalam tanda kutip itu dihianati gitu. Karena saya akan miris ketika mendengar misalnya ada sebuah sungai hutannya pinggir sungai hutannya tinggal 3% gitu. Itu kan miris kan. Apalagi kemudian di tengah bencana semacam ini yang di bencana Sumatera gitu, bencana di Aceh, di Padang itu kan pada kenyataannya kita melihat bahwa itu adalah proses penggundulan atau illegal logging yang terjadi itu kan. Nah, saya pikir kalau adat mau seluruh adat mau melihat dirinya kembali, melakukan kajian terhadap kearifan lokal apapun bentuknya. Sekolah adat hanya satu bentuk ya. Ya, bekerja sama dengan kampus melakukan kajian, bersama dengan akademisi melakukan kajian itu mungkin akan lebih bijak gitu. Dan salah satu hal yang penting lagi kan sebenarnya pengkajian kearifan lokal, pengkajian tentang adat istiadat itu akan mengarahkan kita pada satu pemahaman kita pulang gitu. Karena ilmu adat itu kan ilmu pulang gitu. Jadi di satu sisi misalnya kita di ruang-ruang publik, di ruang-ruang yang pendidikan formal itu mengajarkan kita untuk pergi gitu. Nah, sekarang adat itu mengajar kita untuk pulang gitu. Ya inilah yang paling susah untuk kita dapatkan di konteks sekarang ini gitu. Pulang dalam pengertian fisik ya, bukan dalam pengertian fisik ya. Ya silakan saja misalnya orang mau pergi bekerja di Amerika, bekerja di manapun gitu. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah dia masih punya rasa keterikatan sama desanya gitu. Satu hal yang miris sekarang ini kan terjadi, ada namanya reper culture shock gitu ya. Jadi reper culture shock, orang Pedawe kemudian lama tinggal di daerah lain gitu, kembali ke desanya dia shock, Mbak. Dengan budaya sendiri dia shock gitu, budaya sendiri gitu. Ini banyak terjadi gitu. Nah, itu artinya adalah ada masalah dari satu konsepsi kita berbudaya. Mungkin di awal ketika dia sebelum meninggal Pedawe dia tidak pernah diperkenalkan tentang budaya secara baik gitu. Mungkin seperti itu gitu. Iya, baik. Ini miris ya Pak Wayan ya. Gitu. Padahal dia yang sendiri yang mempunyai budaya itu, tapi dia yang shock, culture shock pada budaya sendiri. Nah, untuk mengantisipasi hal itu tentunya kita juga perlu ikut andil ya Pak Wayan ya, untuk bisa membesarkan sekolah-sekolah adat yang seperti yang digawangi oleh Pak Wayan Sadiana selaku Ketua Sekolah Adat Manik Empul Adat Pedawe. Pak Wayan, kita undang pendengar dulu nih untuk ikut bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Halo.
Halo, selamat pagi RRI. Halo RRI, Iya, halo, selamat pagi dengan Bapak siapa ini Pak? Asawu di daerah Bungkulan. Iya, Pak Astawa di Bungkulan, silakan Pak dengan Pak Wayan Sadiane. Selamat pagi Om Swastiastu. Mhm. Om Swastiastu, Mas tahu ya. Saya ingin mencari seperti bapak-bapak inilah. Setiap desa harus ada seperti begini. Jangan sampai kita mengajahkan tangan kepada pusat. Pusat begini kita ikut, pusat begini kita ikut. Mhm. Secara apa namanya, kita sebagai masyarakat yang mau bertanggung jawab khususnya untuk Bali Kabupaten gitu. Nah itulah, kalau pusat mengatakan demikian, orang kita yang merasakan. Seperti bapak-bapak kalau di Rombak itu tanahnya dijadikan ini, dijadikan itu. Kan masyarakat di sana yang kena. Nah maksud itu yang sampai ini. Yang itu sangat menginginkan seperti pemikiran-pemikiran Bapak. Tapi yang apa yang tadi Bapak laksanakan dan programkan sekarang sudah berjalan 1 tahun berhasil, itu sebenarnya itu sudah ada tahun lama itu kejadian ratusan tahun yang lalu. Ya. Pada waktu itu terjadi perpecahan di Astinapura Ya. antara kebenaran dan kebaikan. Baik. Sehingga yang ceritakan ini mungkin ini ada hubungannya sekali dengan yang menjadi program Bapak begitu. Sehingga pada waktu itu sudah ada kesepakatan antara saudara-saudara di Pendawa itu. Pendawanya disuruhlah mendirikan istana, mendirikan istana di satu wilayah begitu. Karena di sana diberikan tempat istana, di sana ada hutan kan, di sana lah dirabas. Akhirnya bagaimana secara tiba-tiba ular datang Ya. Ular datang itu ke sana, itu banyak binatang-binatang yang datang ke sana begitu. Sampai pengikut daripada Pandawa itu jatuh, Iya, baik Pak. tidak bisa bekerja. Nah itu istilahnya begitu. Apa sebabnya? Hutan itu dirusak. Baik. Karena hutan itu bukan Pandawa saja punya atau Astina aja yang punya pada waktu itu kan gitu Iya. ya. Sehingga sudah ada akhirnya perjanjian begitu. Baik. Yang dilaksanakan itu kan itu sampai sekarang harmonis dan tidak boleh raja semena-mena merusak alam semesta. Nah ini ada hubungan sekali dengan apa yang Bapak ceritakan itu. Mudah-mudahan apa yang ini diikuti. Marilah kita mengenang atau merenung, kok dulu begini, sekarang begini. Sekarang setelah terbentuknya pemerintahan negara kesatuan itu kok sampai rusak. Baik. Sumatera hancur, apakah Buleleng atau Bali akan ikut hancur seperti ini kalau memang semua kebijakan itu dari pusat. Sekian, terima kasih Om. Terima kasih, baik. Ya, terima kasih Pak Astawa, ini luar biasa atensinya. Jadi beliau menegaskan bahwa memang kita harus tetap selaras dengan pusat tapi tidak boleh melupakan adat istiadat begitu. Nanti akan ditanggapi oleh Pak Wayan. Namun di belakang Pak Astawa silakan kami undang kembali atensi Anda pendengar di 24644 serta di WhatsApp ya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung, kita masih berbincang terkait dengan sekolah adat yang juga diinisiasi untuk bisa menyeimbangkan antara adat istiadat, alam dan juga unsur-unsur budaya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung, kami undang atensi Anda di 24644 serta di 081 1399 9790
dan juga Anda bisa ikut menyematkan komentar Anda pendengar di WhatsApp ya di 081 199 9790 dan juga di RRI Singaraja Official di live YouTube RRI Singaraja Official. Kami akan kembali lagi pendengar setelah yang satu ini untuk mendengarkan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Astawa di Bungkulan. Tetaplah bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi. Terus ada. Halo, RRI. Halo, RRI. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Terus ada. Halo, RRI. Halo, RRI. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kita sapa dulu kembali Pak Wayan ya, pendengar yang sudah bergabung di via WhatsApp kali ini. Selamat pagi untuk Pak Narte Ariante, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Pak Narte. Pak Narte, selamat pagi. Baik, tampaknya ada gangguan sinyal ini untuk Pak Narte. Kita coba sapa kembali di via WhatsApp ya di 081 1399 9790. Selamat pagi Pak Narte. Halo Pak Narte, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, silakan Pak Narte bersama dengan Pak Wayan Sadiane kali ini. Ya, selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi, selamat pagi ya, Om Swastiastu. Ya, saya tadi kirim foto Wirupo umur 90. Mudah-mudahan nanti dilihat kenal dengan Komang Wiryawan. Yaitu umur 90 sudah
tukang jahit saya di zaman Oh, tahun kenapa? 55. Baik, pertama saya salut pada sekolah adat. Unik, Beleleng ini unik ya. Banyak adat, budaya, alam, lingkungan. Saya kemarin nelpon di Rupo, umurnya udah 90. Saya berpikir, apakah ada tip-tip menyebabkan sehat jasmani rohani, panjang umur, makanan, minuman kah? Misalnya kopi asli, gula Pedawu asli, ketela sawi Lempungang makan, jukut paku dan sebagainya. Mungkin ini menyebabkan orang-orang Pedawu panjang-panjang umur. Selain berjalan sengangon sandal ke Abiane. Nah, kemudian ada waktu saya 63 Gunung Agung meletus, saya ke sana. Rumah adat tuh masih saya lihat di beberapa tempat, rumah-rumah tersendiri dia. Kamarnya gimana? Apakah ini seperti tadi jelaskan masih ada karena perkembangan jumlah keluarga dirombak. Nah, kalau dirombak, mudah-mudahan ada fotonya dibuat lagi. Kemudian bagaimana tentang perkembangan adakah aturan dan kalau dilanggar ada sanksinya. Misalnya perkawinan, cerai, kemudian tentang air, lingkungan dari hulu ke hilir, kemudian tentang pengabenan juga, apakah di sana ada ngaben dan sebagainya, kalau ada langgaran bagaimana, ada yang unik di Pedawu. Sekian, terima kasih Om Samsen. Pak Narto, terima kasih atas atensinya. Ya, beliau tadi menyampaikan ada beberapa informasi. Tukang jahitnya katanya dari Pedawu ini luar biasa sekali Pak Narto. Iya. Oke, baik, nanti akan tanggapi. Dan di belakang Pak Narto satu penelpon lagi. Untuk kali ini 3 orang penelpon di Dialog Hai Balikenken kami undang kembali untuk atensi Anda. Silakan, bagaimana menurut Anda pendengar terkait dengan keberadaan sekolah adat dari Desa Pedawu ini untuk generasi muda, terutama untuk bisa lebih mengenal, bisa ikut juga mengkonservasi, bisa ikut juga memelihara adat istiadat dari desanya sendiri. Kami undang kembali pendengar untuk atensi Anda di 24644 serta di 081 1399 9790. Baik Pak Wayan, sebelum kita sapa lagi pendengar lainnya, kita akan dengarkan dulu tanggapan dari Pak Astawa tadi yang pertama. Nah, ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada begitu. Boleh kita harus sejalan satu komando dengan pusat, tapi jangan juga melupakan hal-hal yang sifatnya adat, budaya, konservasi dan lain-lain. Tanggapannya seperti apa Pak Wayan? Ya, terima kasih Pak Astawa dari Bungkulan, salam hormat saya untuk para tetua nih. Satu hal yang sangat bagus, ruang kontemplasinya dihadirkan dari Mahabharata gitu, pembabatan hutan kerajaan Indraprastha Hastinapura, memerintahkan pembuatan pendirian negara baru, negara Indraprastha dengan membabat hutan di Kandawaprastha itu ya. Oke. Ya, ini ya Mahabharata hadir sebagai ruang kontemplatif bagi kita dan sebenarnya kan itu sangat cocok untuk diresapi di dunia sekarang, bahwa pergulatan kita ya, di antara dualisme yang terjadi, di antara dua kutub yang terjadi gitu selalu ada dalam kehidupan itu, dan ya tampaknya itu benar-benar cerita itu sekarang menggejawantah di kita gitu. Nah, itu artinya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri gitu. Ya, tugas kita kan sebenarnya mempersiapkan diri untuk itu. Nah, terkait dengan tadi ya bagaimana kemudian kita mampu untuk menghadapi hal-hal semacam itu, satu hal sebenarnya yang sedang kami kerjakan di Pedawu itu adalah penggodokan tata ruang gitu. Jadi tata ruang itu penting. Ya, investasi kita mungkin tidak bisa menolak itu, karena itu tadi saya katakan bahwa indikator pertumbuhan mungkin dari sana gitu ya. Nah, tata ruang ini akan memberikan, tata ruang konservasi terutama itu akan memberikan guidance gitu, guideline kepada para pemimpin kita, baik pemimpin
pemimpin adat maupun pemimpin dinas itu, yang di mana sih sebenarnya ruang-ruang yang diizinkan untuk investasi dan di mana tidak, kan sebenarnya seperti itu. Jadi kami dengan kerjasama dengan Yayasan Wisnu ya, itu sedang mencoba untuk menentukan beberapa konsep tata ruang di Bali. Tata ruang itu berkaitan dengan bahwa itu ada konservasi air gitu, sumber-sumber air yang harus dilindungi, kemudian ada kesucian pura yang harus dilindungi, kemudian ada ya ini ruang sakral dan ruang tidak sakral kita yang harus kita perhatikan gitu, bahwa jangan sampai kemudian permasalahannya kan kadang-kadang aturan-aturan terkait dengan investasi itu justru berada di atas aturan-aturan yang terkait dengan lingkungan dan konservasi. Seharusnya kan terbalik gitu. Betul. Bahwa ruang konservasi ada, ruang aturan tentang konservasi ada, aturan tentang investasi kan harus mengikuti itu. Tapi pada kenyataannya tidak bisa seperti itu ternyata, karena ya mungkin uang bermain di dalamnya gitu, ya mungkin uang bermain di modal, kapital bermain di dalamnya lebih. Dan pada akhirnya begini, sesuatu yang sesungguhnya secara kearifan lokal gitu di masyarakat adat misalnya seharusnya itu menjadi sakral, seharusnya itu menjadi daerah konservasi, sekarang menjadi primadona dalam bidang investasi pariwisata itu. Iya. Ya, jadi hotel-hotel atau villa-villa berdiri sekarang di puncak-puncak gunung kan gitu. Bahkan kearifan lokal Bali dulu kan Tanwenang ngecehin Karang Hulu gitu. Jadi tidak boleh tinggal di Karang Hulu kan sebenarnya. Yeah. Di Pedawe itu juga Tanwenang, Aradadi ngoyong di Ulan Lebah, Ulan Pangkung gitu, atau Teludunginya. Ini kan sebenarnya adalah ruang-ruang yang tadi saya ceritakan itu space di semesta ini, space di kontur alam yang berkaitan dengan keberadaan air dan konservasi air di sana. Jadi leluhur itu melalui tabu-tabu budaya sebenarnya sudah menetapkan satu standar gitu. Nah sayangnya ini tidak pernah kita maknai secara utuh gitu, sehingga ya oke lah demi kepentingan ekonomi jadilah semacam ini gitu. Tuh, jadi tampaknya begitu ya Pak Astawa. Kemudian dari Pak siapa yang Pak Nuri? Pak Narte Ariante. Pak Narte Ariante, salam hormat saya Bapak. Ya, ternyata foto dikirimkan tuh foto kakek rupa namanya. Saya kenal beliau dan beliau sudah salah satu guru kami di sekolah adat. Ya. Jadi kami banyak pengalaman hidup beliau itu banyak menjadi sumber bagi kami gitu, bagaimana beliau bermain gitu, bagaimana beliau dulu berhubung dengan sesama teman gitu ya, itu juga menjadi guru kami ya. Oke, terkait ini banyak hal yang harus dibicarakan, tapi satu hal saya rangkum saja begini, bahwa Pedawe itu sebagai satu desa Bali Age itu unik dia. Jadi Bali Age, Bali Majapahit, ada Bali Mule gitu. Kemudian jangan dikotomikan terlalu kelas antara Bali Age dan Bali Mule karena sekarang terminologinya sudah sangat rancu gitu. Tetapi sebagai satu desa Bali Age, desa ini mencirikan satu kekhasan tersendiri dari konteks kebudayaan gitu. Kalau kita lihat dari misalnya 8 unsur kebudayaan Konceroningrat gitu, baik dari sistem bahasa, sistem kepercayaan, religi gitu, sampai kepada sistem kemasyarakatan, sampai sistem macam harian pun desa ini memiliki keunikan tersendiri gitu. Yeah. Ini kalau diceritakan panjang sekali. Iya. Yang jelas semua orang udah tahu Pedawe itu unik ya Pak ya. Silakan dilanjutkan Pak. Rumah adat itu Pedawe punya 3 tipe rumah adat. Jadi ada tipe rumah adat Mesegali sekarang sudah punah gitu, kemudian ada Seri Dandan, kemudian ada tipe Bandung Rangki ya, atau orang sebut sebagai Seri Srod atau Seri Ngesod biasanya gitu. Jadi ada Bandung Rangki, Seri Dandan dan Mesegali. Mesegali ini sudah punah. Bayangkan saja sebuah desa itu punya kekayaan dari segi arsitektur gitu. 3 jenis arsitektur dari rumah adatnya yang ada di Pedawe gitu. Sayang memang kami agak lalai gitu dalam hal ini, ada beberapa satu rumah adat yang sudah punah gitu. Kalau rumah adat Bandung Rangki itu masih tersisa sekitar 25 buah gitu. Rumah adat Seri Dandan masih ada 2 buah dan Mesegalinya yang punah. Nah, ini sekarang kami dalam effort dalam usaha untuk merekonstruksi lagi keberadaan rumah adat Mesegali. Iya. Iya, baik. Berarti memang
konsentrasinya tuh memang harus difokuskan juga ya Pak ya. Ya. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Narta Ariante begitu, yang mana yang memang harus kita ikuti, yang mana harus kita lakukan, itu juga harus pro terhadap adat istiadat budaya. Jangan mau mengikuti saja begitu ya. Ya. Baik, ini saya menarik tadi Pak Wayan mengatakan ada 3 jenis rumah adat begitu ya. tipe ya. Tipe rumah adat dengan arsitektur yang beda-beda. Apa sih yang membedakan ketiga rumah adat ini Pak? Saya juga pengen tahu dong. Ya, nanti mungkin RRI bisa melakukan Iya. liputan ke Pedawe gitu Iya. ya. Ini konfigurasi ininya apa namanya tempat tidur gitu. Jadi ada tempat tidur yang dia serial gitu, ada yang tempatnya paralel gitu, dan tempat tidur orang tua dan tempat tidur anak gitu. Nah kemudian kalau dia seri dandan gitu, tempat tidurnya itu tempat tidur orang tua dan anak itu sejajar. Tapi kalau dia tipe Bandung Rangki, dia itu semacam kayak posisi diagonal semacam itu gitu. Nah kemudian kalau Mesegali ini masih dalam tahap penggodogan kami ya. Jadi saya belum bisa berbicara banyak hal tentang itu gitu, karena kami masih proses untuk pengumpulan data dan membuat sketsa gitu. Oke, berarti sekarang masih dalam proses Iya. nih Pak ya untuk Masih. mengumpulkan sketsa itu. Baik, terima kasih untuk atensi pendengar yang sudah ikut bergabung. Kita akan bacakan juga dulu dari live YouTube kita yang sudah menyematkan komentarnya. Kami ucapkan terima kasih untuk atensinya tentunya. Baik, terima kasih juga untuk Mang Agus ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Baik, kita ucapkan terima kasih juga Desa Pedawa Keren, terima kasih. Ada Irana Mora, Pedawa Mantap, terima kasih. Ada Santi juga, luar biasa Desa Adat Pedawa dukung generasi muda berkarakter. Dan juga luar biasa Desa Padawa, mendapatkan atensi dari pendengar kita nih Bapak ya. Mungkin bisa diberikan tanggapannya sedikit Pak terkait dengan atensi dari pendengar. Ya, terima kasih atas support pada kami, dukungan, kata-kata semangat itu menjadi satu ya penyemangat lagi bagi kami bahwa ada desa yang indah, ada desa yang unik yang itu harus mendapatkan sentuhan dari desanya sendiri, dari orang desanya sendiri gitu. Karena memang kami adalah pendukung kebudayaannya, penganut kebudayaannya, dan dosa besar kami pada leluhur gitu ya. Kalau sampai misalnya kami terlalu banyak kehilangan gitu. Yeah. Saya yakin kita sudah terlalu banyak kehilangan gitu. Tapi dosa besar kita itu adalah ketika kita tidak ngeh, dan kemudian ngeh kita itu adalah tidak terjemahkan dalam tindakan nyata. Saya adalah tipe orang yang tidak suka protes gitu. Saya lebih banyak ya udahlah, daripada protes kita bergerak seminimal yang kita, semaksimal yang kita bisa gitu. Jadi ketika misalnya tahun 2016 gitu, saya pulang ke desa gitu, kembali ke desa, menetap di Desa Pedawa, dan saya dirikan kegiatan untuk anak-anak muda konservasi air dan lingkungan, itu namanya Kayoman Pedawa gitu. Kemudian tahun 2018 itu saya dirikan Pondok Literasi Sabe. Ini adalah cikal bakal sebenarnya dari dari sekolah adat yang poin saya gini. Anak-anak di Pondok Literasi itu saya ajarkan tentang komunikasi lintas budaya. Jadi mengenal kebudayaan orang lain. Karena ketika pengalaman saya pernah tinggal di Jawa, kemudian pernah juga tinggal di Jepang itu misalnya, mereka terlalu sangat kuat pada budayanya. Apa yang menyebabkan mereka kuat pada budayanya? Apa yang menyebabkan orang Jawa itu begitu kuat memegang budayanya gitu. Nah, itu menjadi reflektif bagi saya ketika saya kembali ke Bali, kembali ke kampung halaman gitu. Wah, mereka bisa kuat, kita juga bisa dong. Mereka juga punya kebudayaan seperti kami juga punya sebenarnya. Kok mereka bisa, kami tidak. Itu menjadi sesuatu yang sangat reflektif ya bagi kami, bagi saya akhirnya gitu. Jika kemudian saya pulang, kemudian ya tadi kegiatan Kayoman, kegiatan Pondok Literasi, kemudian yang terakhir ini kegiatan sekolah adat itu kami bangkitkan di Desa Pedawa itu. Baik. Ya. Baik. Dan ini memang perlu waktu ya Pak untuk bisa menanamkan bagaimana kita bisa mencintai budaya kita dari akarnya tentunya ya. Dan tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum kita tutup Pak Wayan, kami ucapkan terima kasih untuk atensi pendengar. Ini Pak Nyoman Sudarsana, mohon maaf sekali tidak bisa kita terima untuk atensinya karena memang sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung via telepon juga kami ucapkan terima kasih atensinya. Dan mungkin nanti lain kali kita
kita akan berbincang lagi terkait dengan sekolah adat ya bersama dengan Pak Wayan di lain waktu dalam dialog Hai Bali Ken. Tapi sebelum kita tutup Pak Wayan, mungkin Pak Wayan bisa memberikan closing statement terutama untuk generasi muda kita untuk tetap ikut aware juga terhadap adat budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Silakan Pak Ya, Wayan. berbicara tentang adat itu sebenarnya adalah berbicara jalan pulang. Nah ini menjadi pondasi gitu ya. Di tengah dunia yang sekarang itu, bahwa globalisasi itu membentuk satu budaya universal, kemudian globalisasi membuat dunia tanpa batas gitu. Nah sekarang masyarakat kita, rakyat kita, anak-anak kita di Bali itu, anak-anak muda kita satu kakinya adalah tradisi, satu kakinya adalah modernitas. Nah menyimbangkan hal semacam ini nggak mudah itu. Kemudian akibat pengaruh-pengaruh penetrasi budaya, pengaruh kemudian globalisasi yang demikian masif gitu, satu hal yang terjadi dalam masyarakat kita namanya keterpatahan narasi itu. Keterpatahan narasi itu artinya narasi-narasi kearifan lokal tidak termaknai secara baik dari generasi ke generasi. Nah tugas sekolah adat itu sekarang adalah kembali memunculkan narasi itu gitu, kembali memunculkan narasi itu dengan konteks pendekatan kekinian gitu. Ya pendekatan kekinian maksudnya begini, bahwa narasi-narasi kearifan lokal itu ternyata berkaitan dengan konsep mitigasi bencana, itu ada di dalam masyarakat adat. Berkaitan dengan konsep konservasi air dan lingkungan ada di dalam masyarakat adat itu. Dengan berbagai caranya, dengan tengetisasi ada, dengan tabu budaya ada, apalagi dengan kayak misalnya di Pedawe itu ada istilahnya itu pelinggih tan katon gitu. Jadi pelinggih tan katon atau umah taksu itu sebenarnya adalah konsep hutan kan sebenarnya. Karena hutan itu dianggap pelinggih, hutan itu dianggap taksu, umahnya taksu, maka ya jangan diganggu gugat gitu. Nah sekarang kan tugas kita adalah memberikan meaning, memberikan pemaknaan pada konteks pendekatan rasionalitas sekarang gitu. Karena kalau anak-anak kita diajak berpikir tentang tengetisasi yang model seperti itu, dia akan rasionalitas dia akan menolak loh. Apa itu? Memang ada gitu. Karena kita mendidik dia untuk menjadi orang rasional dengan critical thinking, dengan konsep-konsep pemikiran yang begitu gitu. Jadi otomatis itu akan menjadi dampak bagi mereka gitu. Nah, poinnya adalah sekarang masing-masing desa, anak-anak muda desa belajar untuk kembali pulang ke desanya gitu. Pulang bukan dalam pengertian Anda harus tinggal di desa, itu tidak. Pulang dalam pengertian bahwa Anda harus minimal ngeh terhadap desa gitu loh. Minimal ngeh terhadap desa gitu. Minimal tahu terhadap desa, minimal apalagi kemudian nanti ada sumbangsih pemikiran, sumbangsih materi terkait dengan desa itu luar biasa banget gitu. Saya pikir gitu. Jadi ada satu tembang bagus itu, dari tembang klasik dari Geguritan Tamtam itu ya. Jadi bahwa paksi seksapine luweh gitu, mangulayang ngumbare desa nanging genahnya ne pasti di aungane lintang tis gitu. Jadi bagaimana semua desa adat di Bali itu akan menjadi aungan tis bagi anak-anak mudanya yang melintas batas, sehingga anak-anak mudanya tidak lupa untuk dia kembali ke desanya. Ada desa yang indah itu. Terima kasih ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Wayan ya atas suntikan motivasinya untuk tetap memelihara adat, dan semoga nanti semakin banyak anak muda, generasi muda yang juga aware atau tidak ngeh terhadap adatnya sendiri. Dan pendengar, dengan berakhirnya closing statement dari Pak Wayan Sudiana tadi, berakhir pula untuk dialog Hai Bali Ken kita pada pagi hari ini. Kita masih berbincang juga terkait dengan pendidikan berbasis adat Desa Pedawe, warisan nilai untuk generasi muda. Bersama dengan Ketua Sekolah Adat Manik Empul Desa Adat Pedawe, kami ucapkan terima kasih untuk Pak Wayan Sudiana sudah hadir juga, dan selamat kembali melakukan aktivitasnya, dan kami nantikan kembali kehadirannya untuk berbincang terkait dengan adat. Dan pendengar, demikianlah untuk Anda yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selepas ini jangan kemana-mana, karena kami masih akan hadirkan rangkaian acara menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi.